Selamat malam di Indonesia. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya, sanggup membela mereka, sanggup dan siap untuk kebenaran firman, sanggup berkorban dengan jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tadi sekitar jam 10 pagi ya, saya mendengarkan satu ceramah atau satu video live streaming dari Pendeta Saifuddin Ibrahim dari Amerika ya. Pagi di sana, malam di sini. Jadi live streaming itu sekitar 39 menit ya. Habis itu saya tidur koilula, tidur siang sejenak jam 11, terus bangun pas lohor tadi, azan lohor, kemudian saya azan. Setelah saya wudhu di rumah, azan ya. Kemudian sholat lohor berjamaah, dan sekarang saya mau menanggapi ya video Pendeta Saifuddin Ibrahim, tetapi ya tidak mungkin saya bisa menyaingi ilmu pendeta ya, seorang pendeta yang bicara tentang Islam. Jadi pakaian saya ini pakaian sholat, tidak pakaian khusus untuk rekaman ya, dan tidak ada persiapan kecuali apa yang terpikir ya. Dan saya harus mengaku dulu, saya sebenarnya kalau Pendeta Ibrahim itu kan katanya dulu sebelum waktu masih Islam itu dosen sejarah Islam di sebuah pesantren besar ya. Di video lain saya sudah lihat pesantren besar itu yang dimaksud pesantren Al Zaitun ya, yang di Cirebon itu. Dan kemudian dia keluar dari agama Islam dan sekarang menjadi pendeta. Jadi tentu beda ilmunya dengan saya ya. Saya sebenarnya sehari-hari guru ngaji, saya juga dosen, tapi dosen Iqra. Nah ini saya misalnya saya mengajarkan Iqra 4 ke anak santri saya, ya bukan santri lah, anak kampung sini, anak komplek. Iqra 4 halaman 29. Kemarin saya ngajarin ba'duna bi ba'din, cara baca Quran ya. I'malu ma syi'tum, bukan syi' tapi syi'tum ya, pakai hamzah mati kayak gitu. Jadi saya harus jelaskan dulu siapa saya. Saya tukang donat dari Parung dan pernah jualan bubur ayam, dan minggu depan insya Allah jualan ini mie ayam 10.000 satu mangkok, mereknya MIUMEYOU, MIU. Dan menarik ucapan-ucapan Pendeta Saifuddin Ibrahim dan membuat kita terhenyak ya. Misalnya dia itu dulu merasa tidak damai, merasa tidak mendapatkan ketenangan di dalam memeluk agama Islam, dan ketika dia keluar dari Islam dan memeluk agama yang baru, yaitu agama Kristen, dia merasa tenang hatinya. Jadi di dalam Islam, kalau menurut pengalaman saya, kita kalau menjadi tenang itu istilahnya bisa sakinah ya. Sakinah itu rasa tenang. Ini saya tidak bicara ke Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, saya menunjukkan omongan saya ini ke teman-teman saya seperti tukang somai yang suka lewat di depan rumah, itu tukang basreng, terus tukang baslok tuh bakso colok ya, dicolok tapi dikasih kuah, didorong tuh bakso Bang Rustam. Terus ada tukang pempek yang jam 2 lewat, sebentar lagi lewat tuh pempek, bukan pempek Palembang, pempek gerobak, pempek yang 2000, pempek Parung ya, nanti selesai jam 6 dia. Pak Junaidi namanya, Bang Junaidi. Alhamdulillah gerobaknya baru, itu gerobak dari kita ya, dari pesantren Jolari, gerobak yang ke 28. Donasinya dari donatur ya, kita bikin gerobak baru, nilainya 1,8 juta ya, kita berikan begitu aja ke Pak Junaidi. Nah
kepada orang-orang itu saya ngomong soal respon saya, reaksi saya terhadap pendeta Ibrahim, ya, Saifuddin Ibrahim. Namanya bagus ya, Saifuddin. Saif itu pedang, din itu agama, pedang agama. Ibrahim itu adalah the roots, akar daripada agama monoteisme, ya. Nabi Ibrahim itu nanti ya pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya punya nenek moyang sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi itu pertama, saya ngomongnya maaf nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sistematis ya, seperti pendeta Saifuddin Ibrahim yang mantan dosen atau memang masih dosen dan menjadi pendeta untuk level dunia ya. Sekarang kan di Amerika sedang dapat tugas pelayanan untuk menginjilkan Amerika selama sebulan katanya, dan sudah beberapa hari, 1-2 hari sudah memurtadkan katanya orang-orang Islam di sana katanya. Begitu menginjilkan orang-orang yang masuk Kristen, pokoknya dia sudah berkarya di sana dalam tanda petik menurut persepsi Pak Saifuddin atau pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau soal ketenangan itu namanya di dalam Islam, mungkin pendeta Ibrahim juga tahu, as-sakinah, hati yang tenang. Hati yang tenang itu tidak bisa kita dapatkan, tapi dia diberikan oleh Allah. Di dalam surat Al-Fat kan dikatakan begitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang anzala, yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, rasa tenang, rasa tentram, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang yang yakin, yang percaya, yang beriman kepada Allah. Liyasdadu imanan ma'a imanihim. Supaya apa? Supaya Allah tambahkan rasa ketenangan itu, rasa keimanan itu menjadi bertambah dengan ketenangan yang Allah turunkan ke hati, ke relung-relung jiwa orang-orang yang beriman. Itu yang pertama menurut saya ya. Ini saya ngomong ke teman-teman saya yang orang-orang kecil, pedagang-pedagang itu. Yang kedua, ada halawatul iman. Di dalam hadis itu, saya tadi cari bukunya nggak ketemu. Saya baca hadisnya ada di buku Mutiara Hadis jilid 1, warna bukunya itu biru, penyusunnya adalah Tengku Hasbi As-Siddiqi, Mutiara Hadis ya, tentang keimanan jilid 1. Halawatul iman, Rasulullah itu pernah mengucapkan ya, keluar dari celah-celah bibir Rasulullah, bahwa halawatul iman, kita bisa merasakan halawah, manisnya iman itu kalau ada 3 di situ. Salah satunya kalau kita mendahulukan, memprioritaskan Allah dan memprioritaskan Rasul daripada keinginan-keinginan diri kita sendiri. Misalnya pas azan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita langsung mendahulukan Allah dengan sujud dan tersungkur sujud untuk menyembah Allah, ya kan? Jadi kita memprioritaskan Allah dan memprioritaskan Rasulnya daripada keduanya, dan itu menurut Rasulullah, maka kita akan mendapatkan halawatul iman ya. Halawatul iman, rasa manisnya iman, dan itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa diceritakan, ya kan? Seperti coba ceritakan rasanya teh manis, itu tidak bisa diceritakan, kecuali rasanya teh manis itu bisa dirasakan oleh orang yang meminum teh manis itu. Jadi manisnya iman itu juga begitu, tidak bisa dinarasikan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh orang yang involved, yang terlibat, yang mengalami, yang selalu mendahulukan, memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Halawatul iman, satu frasa yang diungkapkan, yang dikeluarkan langsung dari celah-celah bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi soal pendeta Ibrahim merasa tidak mendapatkan rasa tenang waktu dulu masih memeluk agama Islam, kemungkinan salah satunya memang Allah belum menurunkan as-sakinah, rasa tenang itu. Karena itu kalau Allah tidak turunkan, kita tidak bisa merasakan tenang. Yang kedua, mungkin ya pendeta Ibrahim itu tidak merasakan manisnya keimanan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman. Kenapa? Karena tidak memprioritaskan, mungkin ya, tidak memprioritaskan Allah dan tidak memprioritaskan Rasulullah, dan memprioritaskan selain Allah dan selain Rasulullah dalam tonggak kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari di dalam lingkungan pesantren yang besar itu.
Itu yang pertama ya. Yang kedua kemudian saya mencoba memahami apa tesis utama dari narasi Pendeta Ibrahim dari Amerika selama 39 menit, hampir 40 menit itu. Tampaknya dia kan mengusulkan, bukan mengusul, meminta kepada Menteri Agama RI Khalil Yaqutkoumas supaya men-skip ya, menghilangkan atau tidak membaca 300 ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, ini ada Al-Quran. Tentu itu satu permintaan yang mustahil dilaksanakan ya, karena Al-Quran itu kan utuh ya. Tapi saya mencoba memahami apa maksudnya. Jadi kata Pendeta Ibrahim itu, yang 300 Al-Quran itu, dan dia katanya punya datanya, dia bisa menunjukkan, dan di akhir narasinya dia mengucapkan 2 potongan ayat Al-Quran tanpa ta'awudz dan tanpa menjelaskan artinya. Kita suruh cari sendiri kan susah nyarinya ya. Itu hanya bisa dicari ya dengan, kalau kita nggak hafal Quran, dan kita bisa dicari dengan kitab ini, Al-Mu'jam ya, lil Fadhil Quran Al-Karim, karangan Al-Mu'jam Al-Mufaris ya, Al-Mu'jam Al-Mufaris lil Fadhil Quran Al-Karim. Penyusunnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini sudah saya beli tanggal 30 Oktober tahun 1984 waktu usia saya 23 tahun ya. Berarti hampir 40 tahun yang lalu. Dan ini kita bisa cari yang diucapkan Pendeta Ibrahim itu, potongan ayatnya itu, langsung kita cari di sini dengan kotala tadi. Ada perkataan kotala yang saya dengar itu. Fakturuhu atau apa gitu. Nah, itu bisa dicari ayat berapa di surat apa. Tapi kan nggak semua orang punya kitab ini. Apalagi tukang somai, nggak mungkin dia punya kitab ini. Tukang somai, tukang baslok, tukang cireng gitu. Jadi harusnya dijelaskan aja kita ayatnya itu ayat berapa, itu persoalan tadi. Ayatnya ayat berapa, dijelaskan suratnya, harusnya begitu ya. Terus dijelaskan artinya. Kemudian di ayat berapa, surat nomor berapa, ayat berapa gitu. Seharusnya begitu. Kalau memang tadi ya mungkin karena keburu-buru mau menutup narasinya ya, sudah terlalu panjang sehingga tidak sempat dijelaskan sama Pendeta Ibrahim yang bisa membaca Quran tetapi kurang fasih tadi ya, tajwidnya dan makharijul hurufnya itu. Nah, jadi dia menyebut-nyebut dia khawatir ya, kalau ayat itu memberikan peluang, ayat itu menurut persepsi Pendeta Ibrahim memberikan peluang ya kepada umat Islam yang memiliki Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu untuk membinasakan kaum minoritas dan melegalkan, membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan. Itu menjadi persoalan itu. Apa betul seperti itu? 300 ayat itu konteksnya apa gitu ya. Tapi saya mencoba memahami dulu. Dia mengkhawatirkan Indonesia akan seperti Libya, seperti Irak yang hancur, seperti Suriah, seperti Arab gitu, hancur, atau seperti Yaman karena perbedaan agama, katanya gitu, pertikaian agama. Itu juga sehingga perbedaan agama dalam konteks Indonesia, perbedaan keyakinan itu harusnya dikelola dengan cara menghilangkan 300 ayat Al-Quran itu supaya tidak ada semacam genosida terhadap kelompok lain, kira-kira tidak ada usaha untuk membunuh secara dalam apa yang didorong oleh motif keagamaan karena adanya 300 ayat Quran itu menurut Pendeta Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Jadi tesisnya dia mengkaitkan, dia mencintai NKRI tapi dia tidak ingin NKRI itu, bangsa Indonesia itu hancur karena pertikaian persoalan agama, dan masalah utamanya adalah ada di dalam Al-Quran. Makanya dia minta atau usul ke Menteri Agama supaya men-skip dan tidak membaca 300 ayat Al-Quran. Di video lain juga dia konsisten ada 300 ayat Al-Quran yang dalam perspektif dia adalah bermasalah dalam tanda petik ya.
Jadi tentu itu tidak bisa diterima ya, karena Al-Quran itu terjaga ya. Dalam Quran itu apa? Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya, dan tidak mungkin dihapus, dan tidak mungkin seorang pun bisa menghapus, meskipun dia mencontohkan ada dua pemerintahan yang mempersoalkan Quran, termasuk Cina gitu ya, yang merubah ya isi Al-Quran itu supaya sesuai dengan ideologi negara. Itu tidak mungkin sejauh itu ya. Katanya kalau ada dulu, siapa saya pernah dengar ya, kalau seluruh flash disk atau seluruh Quran itu dibakar di muka bumi ini katanya, kemudian seluruh software itu dihilangkan, Quran dibasmi, dibakar, itu akan dengan mudah ya. Quran itu tidak hilang, tapi ya, tetap akan utuh ya. Utuh, tidak akan berkurang satu ayat pun, karena ada 4 juta penghafal Al-Quran di seluruh dunia yang dengan izin Allah akan menjaga kemurnian, kesucian, kelengkapan seluruh ayat-ayat Al-Quran, karena dihafal oleh 4 juta manusia di seluruh dunia yang hafidh dan hafidhah. Barakallah ya kan. Semoga Allah memberkahi ya Anda ya, yang menghafalkan Quran, memberkahi mereka yang menghafalkan Quran. Jadi itu satu ungkapan yang sangat debatable, dan mungkin dari situ pintu masuk Mahfud MD itu untuk apa? Untuk mendorong ya, mengingatkan penegak hukum untuk membawa Pendeta Ibrahim, Saifuddin Ibrahim ke mana itu, ke pengadilan dengan alasan dia menistakan agama. Di samping ada kata-kata yang lain ya. Terus saya ingin mengomentari apalagi ya, menarik pikiran-pikiran dari Pendeta Saifuddin Ibrahim itu, dan dia ingin dipertemukan ya untuk membahas 300 ayat Quran yang menurut dia itu harus dihilangkan, di skip dan tidak dibaca-baca di dalam Quran. Dengan dia ingin berjumpa dengan dengan Majelis Ulama dan pimpinan Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu satu usulan yang bagus, dan seharusnya mungkin ya difasilitasi dengan tim kecil dan tidak dipublikasikan, karena ini persoalan yang sangat akademis. Pertanyaannya misalnya, betulkah ini soal Quran ya, soal penafsiran Al-Quran, soal kemampuan memahami Al-Quran, betulkah Pendeta Saifuddin Ibrahim itu menguasai bahasa Arab? Betulkah dia itu menguasai dan menghafal Quran dan menghafal sejumlah hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan Quran dan Sunnah itu dia bisa memahami Al-Quran ya, dengan bahasa Arab itu memahami Quran dengan lebih akurat, sesuai apa yang dimaksud oleh Quran saat diturunkan, bukan menurut refleksi kekuatan intelektual dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tentu beda ya keilmuan Saifuddin Ibrahim itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim, dengan Ustadz Adi Hidayat yang hafal Quran ya, yang lebih hati-hati dalam berbicara, dan tidak mungkin ya, seorang Ustadz Adi Hidayat itu akan bisa membenarkan satu ungkapan, satu usulan supaya 300 Quran itu dicoret. Sebagaimana Ustadz Abdul Somad itu juga yang ahli bahasa Arab ya, dan ahli perbandingan mazhab, mengerti tentang perspektif dari tokoh-tokoh Islam di masa lalu, karena dia menguasai muqaranatul mazhab, perbandingan mazhab, satu aliran-aliran pemikiran yang halus-halus yang dikembangkan oleh para ulama-ulama besar itu, 4 mazhab itu dikuasai oleh Ustadz Abdul Somad, dan itu mensyaratkan penguasaan bahasa Arab yang mumpuni, penguasaan hadis dan lain-lain ilmu-ilmu, dan mengerti tentang urutannya. Syarat istinbat hukum harus mendahulukan Quran, kemudian ditafsirkan dengan Quran dengan hadis, kemudian ijma,
kesepakatan ulama-ulama dan juga qiyas begitu. Itu ilmu-ilmu Islam itu apakah ya sudah dipahami, sudah dimengerti pada tingkat yang paling elementer oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita bertanya ya, kemampuan ilmu-ilmu Islam dari Saifuddin Ibrahim di dalam memahami Al-Quran sehingga dia kemudian tiba pada usulan dicoretnya 300 ayat di dalam Al-Quran itu. Ya, ini saya sekedar memberikan catatan ya, tidak untuk membantah, karena kemampuan saya itu tentu tidak setinggi pendeta Saifuddin Ibrahim yang pernah mengabdi menjadi dosen sejarah di sebuah pesantren besar. Terus yang berikutnya yang saya ingat dari ceramahnya yang sangat menarik itu ya, yang dilontarkan dari Amerika, dan saya kira menimbulkan kemarahan yang luar biasa di kalangan umat Islam Indonesia atau di kalangan kelompok Islam tertentu dengan tingkat gradasi yang berbeda-beda ya. Itu untuk orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abu Somad itu tentu mungkin ya terbakar hatinya mendengar ucapan-ucapan atau serangan-serangan yang cukup frontal dari pendeta Saifuddin Ibrahim terhadap Islam, karena kecemburuan Islam itu membuat Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad itu pasti ghirohnya itu terbangkitkan ya, karena yang diserang adalah sendi-sendi keimanan sebagai seorang mukmin ya. Dan kemudian yang terakhir ya, sudah 21 menit, terlalu lama. Moga-moga penonton masih sabar sedikit lagi, dan jangan lupa di like dan di share. Terus dia merasa dia adalah pendeta Saifuddin Ibrahim itu adalah konseptor ya dari negara Islam Indonesia. Saya merasa aneh ya. Apa betul ya seorang aktivis negara Islam Indonesia bisa keluar dari Islam pada level seorang konseptor ya, konseptor yang sangat ideologis, gerakan yang ingin menjadikan Islam menjadi dasar negara ya, dan menggantikan Pancasila. Itu berarti haruslah orang-orang yang berjuang secara ideologis, yang meyakini ideologi Islam itu sebagai basis untuk dia berkiprah dan melawan musuh-musuh ideologi yang lain. Mungkinkah seorang ideolog semacam pendeta Saifuddin Ibrahim yang dulu itu adalah konseptor negara Islam Indonesia tiba-tiba keluar hanya karena tidak merasa betah, tidak mendapatkan kedamaian di dalam agama Islam? Itu pertanyaan, the big question mark ya. Artinya tanda tanya besar itu. Seorang aktivis itu bisa keluar ya. Dulu ada seorang anak muda ditangkap oleh pemerintah Inggris, pemuda Irlandia yang ingin Irlandia itu merdeka dan terpisah dari Inggris Raya. Terus dia dibenamkan, anak muda umur 27 itu, ke dalam penjara, dan dia mogok makan di sana. Dia ingin diperlakukan sebagai penjahat politik, katakan begitu, tahanan politik, karena memperjuangkan kemerdekaan. Dan dia akhirnya tetap tidak ingin diperlakukan sebagai tahanan seperti kriminal, tapi dia ingin dikenang sebagai orang yang berjuang secara ideologis ya, ingin negerinya merdeka. Dan dia akhirnya mati di penjara karena tidak makan, mogok makan karena keyakinan politiknya. Itulah seorang pejuang yang sejati. Meskipun dalam konteks Islam bunuh diri itu adalah dosa besar, tapi dalam perspektif yang lain kita menghargai seorang pejuang ideologis yang sangat kuat dari seorang anak muda Irlandia yang memegang teguh ideologinya. Dalam konteks itu kita bertanya, apakah pendeta
Saifuddin Ibrahim adalah seorang pejuang, seorang ideolog dari negara Islam Indonesia, karena dia mengaku sebagai konseptor dari NII. Itu pertanyaan saya ya, ke siapa ya? Ke tukang somai itu. Terus yang terakhir di dalam Al-Quran, Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kamu berada mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan tentu angin berhembus selalu ke masa depan. Panta rei, kata Heraklitos ya, filsuf purba dari Yunani. Air sungai selalu mengalirkan airnya yang baru, dan Saifuddin Ibrahim mengganti dengan keyakinan yang baru, dan moga-moga dia kembali ke dalam pelukan Islam dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.